Sebuah film yang berasal dari Thailand tahun 2017. Film ini berjudul Legend Broken Hero. Film laga ini diadaptasi berdasarkan sejarah Tong Depon Chow, yang juga dikenal sebagai legenda pahlawan pedang. Film ini akan menceritakan sebuah tekad kesetiaan keberanian. Tong Depon Chow merupakan seorang pejuang yang sangat tangguh dengan kemampuan tinjunya dan sebuah takdir yang membuat dirinya menjadi seorang prajurit. Seperti apa keseruan kisahnya? Tonton film ini sampai habis. Di permulaan film diperlihatkan seorang bocah lelaki bernama Chongde, atau kita panggil saja Sao. Sao sedang berlari karena dikejar oleh beberapa anak lainnya yang selalu menjahilinya. Mereka melempari Sao hingga ia terjatuh. Sao lalu berlari dan melihat orang yang sedang berlatih tinju. Ia meminta kepada pelatih untuk mengajari bela diri agar kuat dan tidak dijahili dan dibuli oleh anak-anak lainnya. Namun di desanya anak kecil tidak boleh belajar bela diri dan harus menunggu hingga dewasa. Beberapa saat kemudian ayah Sao datang dan membawanya pergi. Sang ayah membawa pergi ke biksu untuk menasihati anaknya yang nakal. Sang ayah tidak menyukai Sao belajar bela diri karena itu adalah kekerasan. Di lain waktu, Sao kembali dijahili dan dibuli oleh bocah-bocah yang sebelumnya juga menyerangnya. Rombongan bocah itu diketuai oleh Wusu, yang orang tuanya cukup kaya raya di desanya. Karena sudah muak dijahili oleh teman-temannya, Sao pun berlatih bela diri dengan alat yang dibuatnya sendiri. Kemudian membalas perbuatan teman-temannya, ia menghajar mereka dan memukul Wilson hingga berdarah-darah. Singkat cerita, mereka pun dewasa. Permasalahan mereka pun terus berlanjut hingga mereka dewasa. Suatu ketika Sao dikejar oleh pasukan berkuda yang diketuai oleh Wu Shen. Wu Shen sangat marah kepada Sao dan ingin memenggal kepalanya. Sao pun masuk ke dalam hutan dan menghajar mereka secara diam-diam. Satu persatu Wu Shen pun tak berdaya. Wu Shen pulang dan mengadu kepada sang ayah tentang Sao yang melukainya. Namun ayahnya malah balik memarahinya karena Sao adalah anak buahnya yang bisa menghasilkan uang. Dan jika Wu Shen mengganggu, ia akan diusir dari rumahnya. Di desanya, Sao dikenal sebagai petarung yang tidak terkalahkan. Setiap kali memenangkan pertarungan, gurunya akan mendapatkan uang. Sao selalu dijadikan taruhan untuk mendapatkan uang para guru-guru. Perguruan silat ini sangat hobi berjudi, namun di suatu ketika Sao berhasil dikalahkan oleh seorang petarung tangguh. Ia dihajar dan tak sadarkan diri dan terjatuh di air. Dengan kekalahan, Sao sang guru pun meninggalkan begitu saja dan menganggapnya sebagai murid yang tak berguna lagi karena tidak bisa menghasilkan uang untuknya. Kemudian seorang pria mabuk menolong Sao. Beberapa saat kemudian Sao pun sadar. Ia bertanya kepada pria yang menolongnya, kemana orang-orang pergi dan gurunya. Pria itu menjawab bahwa gurunya telah meninggalkan karena ia sudah tak berguna lagi. Jauh tidak menyangka jika gurunya akan meninggalkan begitu saja. Pria itu memberitahukan bahwa gerakan Sao setiap kali bertarung terlihat hanya asal menyerang saja dan tidak memiliki dasar gerakan bela diri. Pria itu menyuruh Sao untuk mempelajari teknik-teknik dasar bela diri. Lalu Sao pun memutuskan untuk berkelana dan mencari perguruan bela diri. Ia sampai ke sebuah desa dan melihat sekelompok orang sedang berlatih bela diri. Ia pun berlatih begitu saja. Sang guru pun kebingungan melihat dirinya yang tiba-tiba ikut dalam latihannya. Sang guru pun bertanya siapakah dirinya. Ia mengenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan, yaitu ingin belajar dasar dan teknik bela diri. Mendengar tujuannya, Tong pun dipukul dan diizinkan untuk berlatih dengannya. Hari demi hari ia pun berlatih dan menguasai teknik dasar bela diri. Dan sang guru mengajarinya beberapa teknik bela diri yang belum diketahui oleh Tong. Ia juga berhasil mengalahkan pesilat yang sudah lama berguru di sana. Suatu hari, seorang anak buah Wu Shen yang berada di desa itu melihat keberadaan Tong. Keesokan harinya, Wu Shen dan pengawalnya yang membawa banyak pasukan datang untuk mencari Tong dan membawa mereka menemui guru bela diri. Kedatangan mereka membuat sang guru marah. Pengawal mulai mengancam sang guru dan meminta paksa anak perempuannya untuk menjadikan istrinya. Guru bela diri tidak menerima diremehkan
oleh para pengawal. Dan percekcokan kembali terjadi, kelompok Hun Sen pun memulai serangan dan membakar rumah-rumah penduduk. Tong yang melihat para penduduk diserang kemudian memberontak dan mengalahkan Wu Sen. Lalu penduduk mengalahkan pasukan Wulson yang menyerang mereka setelah situasi aman kembali. Tong memutuskan pergi dari desa tersebut untuk menghindari masalah lainnya yang ditimbulkan oleh keberadaan dirinya. Sementara itu, pengawalnya dimarahi oleh atasannya karena kalah dari Tong dan orang-orang desa. Pengawal yang kesal pun berniat menculik dan menghabisi mereka satu persatu yang telah mempermalukan dirinya. Di sisi lain, Tong terus berkelana untuk memulai kehidupan barunya. Ternyata ada seorang anak muda yang mengikutinya yang bernama Bontet. Bontet sangat kagum dengan aksi bela diri Tong dan memutuskan mengikuti kemanapun Tong pergi. Di desa berikutnya mereka melihat sebuah pertunjukan seni klasik. Mereka mencoba meminta pekerjaan di sana dan mereka bertemu dengan anak dari pemilik pertunjukan seni. Setelah melihat pertunjukan seni tersebut di malam harinya, Tong sangat yakin bisa melakukan hal serupa dan mencoba meminta pekerjaan kepada pemilik. Awalnya mereka ditolak, namun karena membutuhkan uang, Tong pun menyambar jadi lawannya di panggung dan Tong bisa menyesuaikan gerakan sang pemilik. Keesokan harinya Tong kembali melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Bontet yang masih tertidur. Scene berganti pada sebuah rombongan yang diserang oleh sekelompok Hun Sen dalam sebuah gerobak. Yang dibawanya rombongan terdapat seorang wanita yang ikut melawan, kita panggil saja Le. Yang melewati jalan itu, Tong pun ikut membantu mereka dan menyerang sekelompok. Tong pun berhasil mengalahkannya. Di sini juga terlihat Tong yang menyukai Le bingung secara diam-diam. Sebagai tanda terima kasih, Le memberikan sebuah cincin dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, Tong pun sampai ke desa berikutnya. Ia menemui sebuah perguruan bela diri dan meminta menjadi muridnya. Setelah menunjukkan kemampuannya, ia pun diterima. Namun yang membuat ia terkejut adalah ternyata Bon Pit telah lebih dahulu menjadi murid di perguruan itu. Hari demi hari pun dilewati dengan teori berlatih bela diri di desa tersebut. Lalu Tong diajarkan beberapa teknik pemanasan dan jurus-jurus oleh sang guru. Suatu ketika sang guru mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan kompetisi antar perguruan. Siapa yang memenangkan kompetisi itu akan dianggap sebagai murid penerus dan mewarisi seluruh ilmunya. Sang guru kemudian juga menunjukkan Tong untuk mengikuti kompetisi dan menggunakan sebuah jurus yang diajarinya. Tong melewati hari-harinya dengan berlatih sangat keras untuk mengikuti kompetisi itu bersama Bontet yang selalu mengikuti dirinya. Hari demi hari kompetisi pun tiba. Di sana mereka kembali bertemu dengan Ling Ling yang kebetulan juga juga berada di tempat yang sama. Tong pun menemui, ia juga melihat sang penggembala yang dulu mengalahkannya. Kompetisi pun dimulai, lawan perguruannya sangatlah kuat. Tong maju dan mencoba mengalahkan lawan yang telah meremehkan perguruan mereka. Juga berbekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru, ia berhasil mengalahkannya. Bahkan guru perguruan lawan pun di desanya dikalahkannya. Setelah kompetisi selesai, Tong berpamitan kepada sang guru dan melanjutkan perjalanannya mencari guru baru. Sang guru juga mewarisi teknik dan jurus bela diri. Di perjalanan mereka bertemu lagi dengan Ling Ling. Sekarang Ling pun ikut mengembara bersama Tong. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang guru yang suka mabuk-mabukan. Namun guru kali ini sangat ahli dalam menggunakan senjata. Syarat untuk berguru padanya adalah dengan memberikan minuman kesukaannya. Kemudian mereka diajarkan bagaimana teknik berpedang walaupun dalam keadaan mabuk. Guru ini sangatlah kuat dan sangat pandai menggunakan senjata, berlatih dengan sangat keras dan mempelajari teknik-teknik berpedang yang diajarkan guru setiap harinya.
Sang guru mengatakan bahwa ilmu berpedangnya masih sangatlah kurang. Setelah semua pelajaran berpedang selesai, mereka pun berpamitan kepada sang guru dan meminta restu untuk melanjutkan perjalanan. Sang guru juga memberikan hadiah kepada mereka berupa sebuah pedang yang dibuat oleh sang guru. Mereka diberikan pedang satu persatu berdasarkan karakter mereka. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh pasukan. Pengawal Hun Sen berhasil dibunuh. Tong melihat pengawalnya terbunuh. Hun Sen sangat ketakutan dan berlari meninggalkan mereka. Setelah pertarungan itu mereka bergegas membawa Bontet. Singkat cerita, Bontet terbangun dari masa kritisnya. Ia sangat berterima kasih kepada Tong karena membantunya. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil, jadilah teman sejati tanpa saling menjatuhkan.